Mitos tentang Putri Duyung yang merayu para pelaut dengan suara merdu dan kecantikan mereka telah diceritakan secara turun-temurun. Dan sebenarnya masih banyak lagi legenda tentang makhluk mistis bersosok wanita cantik yang suka menjadikan kaum pria sebagai korbannya. Cerita seperti ini bisa ditemui di berbagai belahan dunia. Sebelumnya juga Mata Ketiga sudah beberapa kali membahas tentang Putri Duyung dari berbagai versi. Oleh sejumlah ahli sejarah dan budaya, mitos mengenai wanita-wanita pembawa bencana ini dianggap sebagai salah satu bentuk ketakutan para pria terhadap dominasi wanita. Lebih tepatnya ketakutan atas potensi wanita dalam mendobrak kedikdayaan budaya patriarkal yang sudah mengakar. Mungkin inilah bentuk protes anti-feminisme yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Terlepas dari makna simbolik yang mungkin terkandung di dalamnya, cerita tentang wanita mistis seperti Putri Duyung memang menarik untuk didengar. Tentu hal inilah yang menjadikan kisah Putri Duyung Hans Christian Andersen maupun Disney begitu disukai. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bercerita lagi tentang makhluk mistis ini dari sudut pandang spiritual. Pertanyaan yang menggelitik adalah apakah Putri Duyung itu eksis? Jika ada, lalu seperti apakah rupa mereka? Mermaid versus siluman ular. Sekitar 23.000 tahun yang lalu, ada 3 jenis manusia, besar, sedang, dan kecil, yang hidup di bumi pada waktu bersamaan. Jenis manusia yang berukuran sedang, yaitu manusia seukuran kita sekarang, adalah raja di darat. Sedangkan di lautan yang luas, ada banyak jenis kehidupan Putri Duyung yang terus berkembang biak. Beberapa dari mereka memiliki tubuh manusia di bagian atas dan wujud ikan di bagian bawah. Ada yang hanya dapat hidup di air, mereka memiliki insang dan paru-paru, serta dapat hidup di darat selama 2 hingga 3 jam. Karena menurut legenda, ada duyung laki-laki dan perempuan, jadi agar tidak membingungkan, selanjutnya kita sebut saja duyung untuk menggambarkan kedua jenis duyung ini. Duyung dengan tubuh bagian atas seperti manusia saat itu, menguasai dunia lautan. Tinggi mereka sekitar 2,5 meter, dengan rambut coklat muda, kulit putih abu-abu, dan mata biru tua. Sepasang telinga mereka dekat dengan badan, dengan daun telinga kecil, dan selaput kedap air di telinga. Sekujur tubuh mereka diselimuti sisik, dengan sisik halus di sisi wajah. Meskipun memiliki bentuk ikan pada anggota tubuh bagian bawah, namun duyung bersifat vivipar. Duyung perempuan hanya bisa hamil sekali seumur hidupnya, sedangkan duyung laki-laki secara fisik sangat kuat dan dapat mengangkat beban yang berat. Sementara duyung perempuan lebih condong pada kekuatan spiritual dan memiliki kemampuan supranatural. Usia hidup duyung perempuan juga relatif panjang, umumnya dapat hidup hingga lebih dari 200 tahun. Mereka menyembah dewa laut, dan istana mereka adalah istana peradaban prasejarah yang tenggelam ke laut. Di istana mereka terdapat mantra hieroglif dan prasasti untuk mempraktekkan metode kultivasi. Ini adalah area terlarang dari suku mereka, hanya raja dan ratu, serta duyung dengan tingkat kultivasi tinggi yang bisa keluar masuk area ini. Metode kultivasi mereka sangat sederhana, yaitu memanjatkan doa kepada dewa laut setiap hari dan menitik beratkan pada kesatuan langit, laut, dan manusia. Namun kultivasi mereka tidak bisa sempurna dalam satu kehidupan. Umumnya harus berinkarnasi 7 kali untuk mencapai kesempurnaan sejati. Jangan kira mereka hidup di dasar laut yang gelap. Istana tempat tinggal mereka selalu terang benderang. Lampu penerang mereka juga sangat unik, sejenis batu magnesit di dasar laut. Setelah batu magnesit ini dinyalakan dengan mantra,
akan segera menyalakan api dengan paduan warna biru putih di dalam air yang tidak akan padam untuk waktu yang lama. Era yang diperintah oleh Raja Duyung semasa ini sangat damai. Jarang terjadi peperangan di dunia laut. Setiap suku Duyung memiliki tata kelola wilayah laut masing-masing yang tertib dan diakui oleh dewa mereka. Namun setelah 180 tahun hidup dalam kedamaian, datanglah bencana. Seekor ular laut yang bercokol di dasar Samudra Arktik telah menjelma menjadi siluman. Siluman ular ini telah berkultivasi selama 788 tahun. Sekujur tubuhnya hitam pekat dan melahap dengan liar makhluk di lautan, bahkan menantang penguasa tertinggi lautan, Raja Duyung. Setelah mendengar kebrutalan siluman itu, Raja dan Ratu Duyung pun keluar sambil membawa tongkat gaib mereka untuk melenyapkan siluman ular itu. Ratu memimpin ratusan prajurit Duyung secara diam-diam menyelinap ke gua siluman ular. Kemudian menyuruh Duyung kecil berenang di sekitar gua ular untuk memancingnya keluar. Pancingan mereka berhasil. Ular itu tertipu dan keluar melahap makanan beracun yang disiapkan oleh Ratu Duyung. Tak lama kemudian, siluman ular itu pun menjadi lumpuh dan lemas. Raja Duyung kemudian mengangkat tongkat gaibnya dan melepaskan seberkas energi mengitari kepala siluman ular, membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya. Bersamaan dengan itu, ratusan prajurit Duyung melemparkan tombak beracun ke siluman ular, membuat ular itu tak berdaya dan mati seketika. Namun meski tubuh ular itu sudah mati, tetapi rohnya masih eksis. Jika berinkarnasi akan membuat onar lagi ratusan tahun kemudian. Mengingat hal itu, Raja Duyung pun komat kamit membaca mantra, menyegel roh siluman ular di sumsum tulangnya selamanya, dan tenggelam ke parit dalam di Samudra Arktik bersamaan dengan tulang-tulangnya, dan hingga kini masih tersegel di lautan es. Apakah cerita yang fantastis ini nyata atau fiksi belaka, atau sejarah nyata? Terkait ini, kami serahkan kepada penilaian individu masing-masing. Duyung dalam buku-buku kuno. Selanjutnya mari kita telusuri lagi duyung dalam catatan sejarah. Ada banyak gambaran tentang duyung dalam kitab kuno San Hai Ching. Sebagai informasi, San Hai Ching atau klasik pegunungan dan samudra adalah catatan mengenai kekayaan alam, geografi, fiksi, mitologi, ritual dan pengobatan Tiongkok kuno sebelum dinasti Qin 221 sebelum Masehi hingga 206 sebelum Masehi. Dalam salah satu bab San Hai Ching dikatakan bahwa ada duyung dengan tubuh ikan dan 4 kaki, suaranya seperti bayi. Sementara dalam salah satu kitab lainnya ada 2 jenis duyung. Salah satunya duyung berwarna merah, berwajah manusia dengan tubuh ikan, bersuara seperti bebek Mandarin. Selain itu juga ada yang agak mirip dengan rusa perek David, yaitu sejenis keluarga ikan, tetapi bentuknya seperti sapi, memiliki ekor ular dan sayap burung dengan suara seperti iyak, yaitu sejenis sapi yang banyak ditemukan di Tibet. Tapi iyak atau sapi di sini adalah makhluk purbakala dalam mitologi Tiongkok. Ia juga memiliki kemampuan gaib untuk beregenerasi. Ia akan mati di musim dingin dan hidup kembali di musim panas. Dan masih banyak lagi gambaran ras duyung dalam kitab-kitab Tiongkok kuno yang tidak bisa kami paparkan satu persatu di sini. Salah satu contoh terkait yang kami paparkan secara singkat di sini adalah cerita tentang kelahiran kembali. Protagonis dari cerita ini adalah Chuan Xi, juga dikenal sebagai Cao Yang, yaitu kaisar Tiongkok dalam mitologi Tiongkok, salah satu dari 3 maharaja dan 5 kaisar zaman kuno. Ketika Chuan Xi wafat, diiringi gemuruh tiupan angin utara dan turun hujan deras, seperti tumpahan air dari langit ke bumi. Saat itu, seekor ular di bumi berubah menjadi ikan.
Roh Cuan Si seakan bangkit dalam tubuh ikan dan hidup kembali menjadi duyung, makhluk setengah manusia separuh ikan. Namun ikan ini adalah fishwife. Maksud fishwife di sini bukan istri ikan ya, tapi merujuk istri nelayan. Artinya wanita galak yang keras kepala dan selalu mau menang sendiri. Fishwife adalah salah satu mitos terkenal dalam kitab San Hai Ching yang melambangkan keabadian jiwa dan siklus kehidupan. Duyung seperti ini terlihat unik, bukan? Sebenarnya, bukan hanya duyung. Kitab San Hai Ching juga menggambarkan banyak tanaman eksotis, burung dan hewan langka. Beberapa di antaranya terlihat fantastis tak terbayangkan. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, banyak orang menganggap San Hai Ching sebagai model pembahasan yang aneh. Namun hal ini berubah sejak armadillo, hewan aneh yang terlihat seperti kelinci, memiliki paruh burung dan ekor ular, ditemukan di Amerika Utara dalam San Hai Ching. Terutama sejak arkeolog Amerika, Dr. Henriette Mutz yang pada tahun 1950-an menemukan satu persatu pegunungan yang sesuai dari 46 pegunungan yang tercatat dalam San Hai Ching dan Tong San Ching di pegunungan Amerika Utara. Para akademisi pun terkesan dengan San Hai Ching, dan semakin banyak orang mulai menjadikan San Hai Ching sebagai ringkasan cerita Tiongkok tentang keajaiban alam kuno. Bahkan duyung juga tercatat dalam Naturalis Historia paling awal dan populer di Barat. Naturalis Historia diselesaikan oleh Pliny the Elder, seorang sarjana Romawi kuno pada tahun 77 Masehi, dan dianggap sebagai karya representatif dari ensiklopedia Barat kuno. Buku ini terdiri dari 37 jilid dan 2.500 bab, mencakup berbagai aspek seperti astronomi, geografi, flora, fauna, ras manusia, kedokteran dan metalurgi, seni dan lain sebagainya. Di bab ke-9 buku ini, Pliny the Elder mengatakan bahwa di Olisipo, yang sekarang adalah Lisbon, Portugal, ditemukan seekor duyung dengan ciri fisik yang mirip dengan yang terlihat sebelumnya di masa lalu. Gubernur Gaule saat itu juga menyebutkan dalam sebuah laporan kepada Raja Portugal bahwa banyak bidadari laut yang terdampar di tepi laut. Nereid atau nimfa laut dalam mitologi Yunani memiliki tubuh bagian atas mirip manusia, tetapi berkulit kasar, sekujur tubuh diselimuti sisik. Mereka bisa menyanyi. Nelayan di tepi laut pernah mendengar nyanyian menjelang kematian mereka, nyanyian yang menyayat hati. I love you. Dan hampir pada saat yang sama, di Tiongkok yang jauh, Sima Qian, seorang sejarawan dan negarawan pada zaman dinasti Han, juga menyebut tentang duyung dalam catatan sejarahnya. Dalam catatannya disebutkan bahwa ada lampu yang selalu menyala di makam Qin Shi Huang, yaitu lilin yang terbuat dari salep putri duyung yang tidak akan padam dalam waktu lama. Putri duyung dalam mitologi. Faktanya tidak hanya di Eropa dan Tiongkok, tapi di zaman kuno, duyung pernah muncul di hampir 5 benua. Di benua Asia Selatan, duyung muncul dalam epik India terkenal Ramayana. Dalam keyakinan Hindu, Suvanamacha, putri duyung emas adalah putri iblis yang muncul dalam Ramayana versi Kamboja dan Thailand. Dia diperintahkan oleh ayahnya untuk menghancurkan jembatan yang dibangun oleh Dewa Kera Hanuman. Setelah Hanuman menjelaskan kepadanya tentang mengapa membangun jembatan itu, dia pun jatuh cinta pada monyet sakti ini dan berdiri di sisi keadilan. Putri duyung ini sangat populer di Asia Tenggara, khususnya Thailand. Banyak toko di Thailand yang suka memajang fotonya, berharap bisa membawa keberuntungan bagi tokonya. Dalam peradaban Mesopotamia kuno di Asia Barat, putri duyung terukir pada segel gulungan yang digunakan orang-orang untuk menetapkan kontrak, dan segel ini sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi.
Menurut mitos dan legenda suku Maori Australia, Pania, seorang gadis jelita dari samudra, jatuh cinta pada Karitoki, putra seorang kepala suku Maori. Mereka menikah secara diam-diam dengan sumpah seia sekata. Namun sebagai makhluk laut, Pania harus kembali ke laut pada siang hari. Jika tidak, nyawanya akan terancam. Tapi Karitoki sepertinya tidak percaya. Dia ingin istrinya selalu berada di sisinya. Tetua desa memberitahunya bahwa jika Pania menelan makanan yang dimasak, dia tidak bisa kembali lagi ke laut. Mendengar itu, Karitoki pun diam-diam memasukkan sepotong kecil makanan yang dimasak ke dalam mulut istrinya saat dia tertidur lelap. Pania bangun dengan panik dan berlari ke laut. Orang-orang sekaumnya muncul dari kedalaman laut dan menjemputnya. Sejak itu, keduanya tidak pernah bertemu lagi. Kisah sedih ini telah diturunkan di kalangan suku Maori selama bertahun-tahun. Selain itu juga ada patung Pania di Napier, Selandia Baru, dan Pania juga merupakan simbol kota ini. Tapi putri duyung tidak terlalu populer ketika tersebar di Afrika. Mereka kerap digambarkan sebagai perempuan beracun yang memikat pria sampai mati. Sementara dalam budaya Karibia, putri duyung dianggap sebagai dewi, melambangkan kekayaan dan kecantikan. Saksi mata. Secara kebetulan, ketika Columbus menjelajahi dunia baru, dia melihat 3 putri duyung di dekat pulau Hispaniola di Karibia. Namun dia mengatakan wajah mereka terlihat lebih maskulin dan tidak secantik seperti yang digambarkan orang-orang. Columbus bukan satu-satunya navigator yang pernah melihat putri duyung di lautan. Pada abad ke-17, saat penjelajah terkenal Henry Hudson berlayar di dekat laut Norwegia di Samudra Arktik, awak kapalnya melaporkan melihat putri duyung. Hudson terkenal sebagai penjelajah Kanada dan Amerika Serikat bagian timur laut. Teluk Hudson yang terkenal di Kanada dan Sungai Hudson di New York dinamai menurut namanya. Bahkan Benjamin Franklin, bapak pendiri Amerika Serikat, pernah menguatkan tentang keberadaan putri duyung. Pada tahun 1736, Franklin muda memperkenalkan kepada pembaca tentang putri duyung yang ditemukannya di Bermuda dalam karyanya, The Pennsylvania Gazette. Ia mengatakan bahwa bentuk bagian atas tubuh duyung mirip dengan bocah laki-laki berusia 12 tahun. Rambut hitam panjang dengan anggota tubuh bagian bawah seperti ikan. Thomas Bartholin, sejarawan alam dan seorang dokter kaya asal Denmark. Bartholin terkenal di bidang medis karena menemukan sistem limfatik, bahkan dengan cermat menggambar wujud putri duyung yang pernah dilihatnya. Dan fotonya ini juga dianggap oleh generasi selanjutnya sebagai bukti yang sangat kredibel tentang sosok putri duyung. Putri duyung ini ditangkap di Brazil. Meski kakinya tidak berbentuk buntut ikan, tapi sepasang jarinya yang berselaput secara signifikan menunjukkan ciri khas biota laut. Hingga detik ini, putri duyung masih menjadi topik yang selalu menimbulkan perbincangan hangat setiap saat. Ada juga banyak rumor dan video di internet, termasuk mumi di makam kuno, kerangka putri duyung yang ditemukan di tepi pantai, fosil putri duyung, dan berbagai spesimen putri duyung. Mereka yang percaya juga tidak sedikit, dan tentu saja juga ada yang tidak percaya. Ada yang mengatakan bahwa makhluk itu ada jika Anda percaya, dan tidak eksis jika tidak percaya. Inilah yang selalu membingungkan orang-orang selama ini. Lalu, apakah Anda berharap ada putri duyung di muka bumi ini dan menemani kita? Atau menurut Anda, mereka cukup eksis saja dalam cerita dongeng? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.